atau keuangan sekolah. Nah, keuangan sekolah merupakan pelaksanaan tiga fungsi sumber dana yang saling berkaitan, yaitu menggali dana, mengalokasikan dana, dan menggunakan data tersebut yang seluruhnya bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan dan menghasilkan outcome pendidikan. Model pembiayaan pendidikan menurut John S. Ford dalam Amida, yakni pertama ada Land Grant Model, yang mana menggunakan sistem distribusi dana, semua distrik atau kabupaten kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan daerah. Selanjutnya ada Equalization Model, yang mana bertitik tolak pada ability to pay atau kemampuan membayar kepada masyarakat. Nah, model pembiayaan menurut Thomas H. Jones dalam Amida, yang pertama itu ada Land Grant. Dalam rencana ini, setiap sekolah memiliki sejumlah dana yang sama, yang dihitung per siswa atau per unit dari sistem bagi rata. Selanjutnya ada Power Equalization, yang mana dibebankan kepada distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut. Selanjutnya ada Complex Stand Model, satu-satunya rencana pembiayaan pendidikan yang dirancang untuk menghapus semua perbedaan lokal. Selanjutnya ada Foundation Plan, yang mana dirancang untuk menggali 4 masalah besar dalam pendidikan dan keuangan. Selanjutnya ada Gradient Parents Equalization Model, bahwa negara membayar persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh tiap distrik lokal. Dan yang terakhir ada Complete Local Super Model. Nah, di sini semua sumber dana dari pemerintahan pusat dan provinsi diharapkan seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah lokal dan daerah. Pada dasarnya, setiap model pembiayaan pendidikan memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun, sistem pembiayaan di Indonesia sepertinya sulit untuk menerapkan salah satu model tersebut. Di Indonesia, masing-masing elemen seperti pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat secara ideal harus memberi biaya pendidikan. Selanjutnya ada Funding High Education atau pendanaan pendidikan tinggi. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 84 Ayat 2 dinyatakan bahwasanya pendidikan tinggi bersumber dari pemerintahan yang dialokasikan dalam APBN pemerintahan daerah dan masyarakat. Dalam hal menghimpun dana atau raising funds, pada dasarnya dapat digali dari dua sumber, yakni dari dalam lembaga sendiri atau internal dan melalui pihak luar, yakni eksternal. Nah, di pendanaan pendidikan ini memiliki tingkat kompleksiti yang sangat tinggi. Untuk menetapkan formula pendanaan berbasis pengeluaran, maka pemerintah memperhatikan 4 isu tersebut, yakni yang pertama, penetapan jumlah mahasiswa yang akan didanai oleh pemerintah. Selanjutnya, seberapa peran masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan tinggi. Yang ketiga, formula pendanaan yang menggunakan parameter yang terukur. Dan yang keempat, perlunya data yang akurat dan terpercaya serta konsisten. Nah, mengenai besarnya pembagian porsi antara pemerintah dan masyarakat sampai saat ini tidak memiliki besaran yang pasti. Namun, ada beberapa prinsip pokok pengelolaan pendanaan pada perguruan tinggi. Antara lain yang pertama, dana perguruan tinggi harus dikelola sepenuhnya untuk kepentingan perguruan tinggi. Yang kedua, perencanaan dan pengelolaan pendidikan tinggi harus mengarah kepada tridharma, yaitu kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan pendanaan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, pengelolaan dana harus equitable, yakni dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, donatur, atau lembaga yang diberikan bantuan. Nah, dari pendanaan ini harus dikelola secara transparan karena perguruan tinggi adalah lembaga publik. Materi selanjutnya yakni analisis cost dan benefit dalam pendidikan. Menurut John 1979, biaya pendidikan dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, biaya langsung. Biasanya dikeluarkan langsung untuk penyelenggaraan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, seperti gaji guru, pegawai dan edukatif, buku-buku pelajaran, dan dana bahan perlengkapan lainnya. Yang kedua, biaya tidak langsung, biasanya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan. Biasanya juga berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Dalam konsep pembiayaan pendidikan ada 2 hal yang perlu dikaji dan dianalisis, yakni biaya pendidikan secara keseluruhan dan biaya satuan per siswa. Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan biaya pendidikan tingkat sekolah yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan juga masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam 1 tahun pelajaran.
Perencanaan program biaya sekolah harus komprehensif dan melibatkan pembuat keputusan yang kritis menyangkut bidang pokok seperti program pendidikan yang didanai, sistem pajak yang digunakan untuk membiayai program tersebut, dan terakhir sistem alokasi dana negara untuk wilayah atau daerah persekolahan. Dalam menetapkan biaya pendidikan harus disusun perencanaan pembiayaan pendidikan, maka suatu proyeksi biaya pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan ada kaitannya dengan pembiayaan pendidikan yang di tingkat negara, yakni dengan membuat alternatif proyeksi pendidikan sekurang-kurangnya 5-6 tahun mendatang. Analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis merupakan metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis investasi pendidikan. Metode ini dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan di antaranya alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi. Tujuan dari analisis biaya adalah untuk memberikan kemudahan memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk menentukan langkah dalam membuat kebijakan sekolah guna mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan. Materi yang terakhir yakni pengelolaan pembiayaan pendidikan. Agar suatu pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka perlu diperhitungkan pola pendistribusian keuangan persekolahan dan sumber-sumber lain untuk pendidikan. Bagi seorang administrator pendidikan harus dapat memahami suatu pendanaan dari sistem-sistem penghasilan atau pendapatan pada seluruh tingkat pemerintahan. Dalam mengelola jenis pengeluaran yang akan dibelanjakan oleh suatu persekolahan, setiap pengeluaran harus seimbang dengan pendapatan yang diterimanya, karena di antara pendapatan dan pengeluaran mempunyai sumber yang berbeda.